Ibu Titik, selamat siang. Iya, terima kasih Pak Rosik. Iya, selamat siang. Halo, Ya, selamat siang, Bu. halo. Ya, selamat siang. Iya, eh, iya. Untuk tadi beberapa systematic review mungkin sudah di critical appraisal ya, tetapi bagaimana seandainya systematic review itu belum direview, nah kita menggunakan yang format yang di CIPCM itu bukan ya Pak ya, untuk yang kalau systematic review dengan meta analisis formnya sama atau tidak. Kemudian untuk tadi artikel yang kebetulan saya temukan yang tadi yang tentang maternal child health tadi itu kan review dari beberapa systematic review. Nah itu untuk melihat atau melakukan critical appraisalnya formnya sama tidak dengan yang digunakan untuk systematic review. Begitu saja Pak, terima kasih. Yang saudara maksud, apakah critical appraisal dari systematic review? Betul? Apa itu yang dimaksud? Iya. Review dari review. Iya. Review dari Iya. review ya? Critical appraisal untuk systematic review, apakah sama dengan untuk yang meta analisis? Kemudian untuk yang artikel tadi yang merupakan review dari beberapa systematic review itu tadi, kita menggunakan form yang mana atau sama dengan yang untuk systematic review? Ya, forumnya yang salah satunya ya. Forumnya ada di makalah dari Maureen Dobbins itu. Jadi bisa dipakai untuk menilai makalah systematic review. Itu sebenarnya saudara bisa buat sendiri checklistnya. Kalau mengikuti flowchart dari systematic review. Halo? Ya. Jadi flowchartnya untuk melakukan systematic review, misalnya mengumpulkan makalah-makalah, apakah si penulis menyebutkan kriteria untuk mengumpulkan makalah, apakah si penulis menyebutkan mesin-mesin pencari untuk menemukan makalah, apakah si penulis menggunakan kriteria inklusi dan seterusnya. Jadi lebih ke arah prosedural. Jadi saudara bisa pakai. Jadi ada yang saudara sebutkan 3 macam: systematic review biasa, systematic review dengan analisa data diulang, digabungkan, meta analisis, kemudian review dari beberapa review. Nah ini yang terakhir ini sangat menguntungkan. Mungkin ada beberapa systematic review tentang topik yang sama, tapi sekarang si penulis yang terakhir ini menggabungkan beberapa review lalu memberi kesimpulan. Nah sebenarnya penilaian yang penting adalah bermanfaat tidak bagi kita. Jadi apakah hasil dari review atau review dari review ini menyimpulkan masalah penelitian apa yang perlu diteliti lebih lanjut, yang perlu dikerjakan, yang perlu dipecahkan. Jadi kegunaan dari review-review ini sebenarnya kalau kita tidak mau melalui systematic review juga bisa. Misalnya saudara langsung, saya tidak mau repot-repot, ini saya menemukan satu makalah empirik, penelitian empirik yang terakhir, yang terkini, jadi bukan review ya, tapi langsung makalahnya, dan di bagian akhir kan juga ada rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Ya silahkan, bisa juga itu dijadikan masalah penelitian. Namun ada namunnya, ini kan hanya satu makalah penelitian, melaporkan satu penelitian, jadi belum mengumpulkan penelitian-penelitian dari seluruh dunia mengenai hal yang sama. Mungkin ada yang mendukung hipotesis, ada yang tidak mendukung, ada yang dengan rancangan yang kuat, ada yang dengan rancangan yang lemah, dan seterusnya. Jadi
yang disarankan lebih baik kita merujuk pada makalah systematic review. Dan kalau saudara sendiri menemukan suatu topik yang belum ada yang mengadakan systematic review, saudara membuat proposal, membuat protokol tentang systematic review. Jadi hasil atau disertasi Anda nanti berupa hasil systematic review dari semua makalah-makalah penelitian, dari semua penelitian yang pernah dilakukan tentang hal itu. Jadi tanpa harus mengumpulkan data sendiri. Dan kalau kemudian saudara ingin mengolah data yang sudah terkumpul oleh penelitian lain, ada kesempatan untuk menguji hipotesis dengan populasi yang lebih besar. Jadi ini peluang bagi para mahasiswa atau calon mahasiswa S3, yaitu disertasi berupa systematic review. Paham ya ini? Itu disertasi yang menghasilkan systematic review. Nah, kalau saudara ingin mengetahui contoh dari proposal systematic review, coba saudara lihat di BMC Open Access, lalu langsung ke jurnal yang namanya systematic review. Itu nama jurnalnya. Di dalam jurnal ini isinya protokol atau proposal systematic review atau hasil systematic review. Di samping ada debat, ada diskusi, ada komentar dan sebagainya. Tetapi isi utamanya dua jenis makalah itu. Nah, walaupun masih dalam bentuk protokol atau proposal, tapi sudah diterbitkan dengan maksud supaya tidak ada duplikasi. Mereka yang melakukan systematic review itu mendaftar ke suatu badan untuk menyatakan kalau mereka sedang atau akan segera melakukan systematic review tentang judul yang bersangkutan, supaya tidak ada yang menduplikasi. Dan itu diterbitkan di dalam jurnal systematic review ini. Nah, ini mungkin menguntungkan dari sudut saudara tidak perlu mengumpulkan data tersendiri, bisa di rumah dari belakang komputer mengumpulkan semua makalah-makalah penelitian lalu diolah kemudian menghasilkan disertasi. Tetapi ini tidak berarti lebih mudah karena saudara harus mengikuti tata cara systematic review. Yaitu pertama saudara harus mengumpulkan makalah-makalah dari seluruh dunia. Mungkin ada beberapa kriteria yang saudara pakai, misalnya harus bahasa Inggris mengenai topik yang bersangkutan. Lalu jenis penelitiannya mungkin saudara batasi hanya penelitian yang menggunakan rancangan eksperimen. Kemudian misalnya ada batasan hanya dari negara-negara berkembang dan sebagainya. Kemudian dari yang terjaring melalui database atau MBase dan sebagainya, ada banyak mesin-mesin pencari makalah ini terkumpul. Saudara harus seleksi lagi mana yang memenuhi syarat, mana yang tidak. Lalu yang terjaring ini misalnya ada 20 atau 30, ini saudara critical appraisal dengan kriteria tertentu. Kemudian yang tersisa yang memenuhi critical appraisal diolah, disintesa. Jadi mungkin dalam waktu 2 tahun sudah selesai ini suatu disertasi yang bentuknya systematic review. Coba dipertimbangkan ini untuk dilakukan.